Selamat pagi Ibu Vero, saya Jingga dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk dapat diakui sebagai negara yang berdaulat seutuhnya, Indonesia membutuhkan negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaannya. Bahkan setelah pembacaan proklamasi, Belanda masih mencoba berkali-kali untuk masuk kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu dan dengan meluncurkan agresi militer 1 dan 2. Itulah sebabnya perjuangan setelah kemerdekaan dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan diplomasi. Atas dasar itulah Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain atau de facto untuk bisa diakui sebagai negara yang berdaulat seutuhnya. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, yakni pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Kenapa Indonesia mentargetkan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatannya? Karena Mesir adalah naungan aliansi negara-negara Arab, sehingga jika Indonesia mendapatkan pengakuan dari Mesir, akan mudah bagi Indonesia mendapatkan dukungan dari negara Arab lainnya. Nah, kenapa juga sih harus Arab? Ya karena mayoritas agama yang dianut sama dengan Indonesia, sehingga apabila tokoh besar yang berpengaruh, Hasan al-Banna dari Mesir mengakui kedaulatan Indonesia, akan mudah mendapatkan pengakuan dari negara muslim lainnya. Negara selanjutnya setelah Mesir adalah India, yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 2 September 1946. Selain berteman dekat, Ir Soekarno dengan Jawaharlal Nehru juga memiliki pandangan ideologis yang sama. Keduanya sama-sama anti-kolonial, sehingga menciptakan gerakan non-blok dan aliansi-aliansi lainnya yang mendukung anti-kolonialisme. Alasan yang kedua, seperti yang kita semua tahu, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia berabad-abad lalu. Kebudayaan yang berasal dari India itulah yang merupakan hal yang dapat dikembangkan menjadi contoh kerjasama bilateral. Dan yang terakhir adalah alasan kerjasama yang tidak disengaja, yakni diplomasi beras. Pada saat itu, diketahui India sedang mengalami situasi krisis pangan, maka Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras dan India menukarnya dengan alat-alat pertanian. Walaupun proses pengiriman beras sempat tertunda karena adanya agresi militer dari Belanda, tapi akhirnya beras-beras tersebut berhasil dikirim tanggal 20 Agustus tahun 1946. Sedangkan negara terakhir yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Australia. Ya, Australia kan ada di pihak sekutu, kok mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Australia mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949. Alasannya adalah atas dasar kemanusiaan dan rasa simpati Perdana Menteri dari Australia yang waktu itu merupakan anggota dari Partai Buruh di Australia. Selain karena rasa simpati, Australia juga menggunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan atau tameng. Karena ketika Hindia Belanda dijajah, Australia sebagai negara tetangga juga kena imbasnya. Jadi mereka lebih memilih untuk mendukung kemerdekaan Indonesia agar tidak ada lagi hal-hal yang akan mengganggu dan beresiko pada negaranya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan informasi. Terima kasih.